Balik Lom ke diskusi, kita udah ngobrol sebenarnya. Ketika kamera mati kita udah ngobrol banyak. Banyak kali. Banyak Dan kali. yang di sana boleh penasaran aja. Ya, yang di sana penasaran dan itu benar-benar kalian harus tahu. Mereka harus tahu, tapi di episode yang khusus untuk kita mengetahui sejarah Aceh sebenarnya. Kembali lagi kita fokus hari ini ke Rohingya, orang Bangladesh ya. Jangan salah. Ya, sorry. Orang Bangladesh yang di Lok Sumawe ini. Setelah kita berbicara mereka, tujuan mereka mau ke Malaysia atau ke negara-negara lain, yang timbul pertanyaan, mereka itu naik perahu, naik kapal atau naik boat lah istilahnya. Itu apa ada fasilitatornya atau bagaimana mereka mendapatkan itu? Itu menarik loh. Jawab enggak? Oke deh. Baik. Anda lebih tahu pasti. Kalau udah nyampe Myanmar udah tahu seluk beluk. Mungkin pertanyaan itu agak sulit dijawab. Akan tetapi saya sedikit memberi gambaran. Akan tetapi tidak keseluruhan ya. Oke. Karena dalam tanda kutip ini isunya ngeri-ngeri sedap nih. Ngeri-ngeri sedap nih. Yang penting kalau memang itu akurat, datanya jelas. Dan saya yakin karena manajer siapa peduli. Manajer siapa peduli ini saya udah ngarahin lagi tentang informasi yang dia miliki. Jadi down saya. Jadi gini, saya tanya gimana? Ini berupa pertanyaan dulu. Wajarkah dalam satu perahu kalau misalnya kita nyebrang langsung ada translator? Itu langsung ada translator? Ini saya tanya, wajar nggak kira-kira? Menurut logika kita sendiri, ketika mereka berpergian dalam jumlah yang masif atau banyak, mereka punya translator dalam perahu mereka yang paham bahasa Inggris, bahasa Melayu bahkan. Wajar tidak? Itu terencana itu. Saya nggak bilang ya, saya nggak bilang. Kebetulan kali. Nah, gini. Oke, baik. Apa itu terencana? Silahkan bagi kalian, silahkan itu apa mau menganggap itu tergantung perspektif kalian masing-masing. Apakah kalian mau bilang itu plan atau unplanned, itu kembali ke diri mereka masing-masing, kepada kalian semua. Akan tetapi menurut saya pribadi nih ya, menurut saya dapat data temuan dari lapangan juga, itu mereka itu sulit untuk keluar dari daerah kaplingan mereka. Itu yang pertama. Karena betul-betul dijaga ketat, karena dijaga ketat. Bahkan untuk dekat, ketika mereka mau dekat sama daerah laut akan ditembak mati. Oh, berarti lihat laut aja susah ya? Melihat laut aja ya, apalagi nyentuh laut ya? Itu laut. Oke. Itu perahu-perahu itu dari asesmen dan observasi yang dilakukan oleh beberapa, saya nggak bisa sebutkan lembaga apa itu dan di bidang manakah mereka, saya tidak bisa sebutkan. Jadi mereka melakukan observasi di mana mereka menemukan bahwa bahan baku kapal itu mereka peroleh dari kebun mereka sendiri. Yang kapal itu mereka buat sendiri. Rakitan sendiri. Dan beberapa perahu yang lain itu dibeli dari pihak-pihak tertentu. Dibeli ya? Dari pihak tertentu. Dan mereka juga kalau kita lihat dari kemarin yang udah datang yang 99 atau mungkin boleh dilihat yang di Ladong kemarin, kenapa di situ banyak wanita dan anak-anak yang di dalam. Menarik itu. Nah, kembali ke perspektif kalian masing-masing. Kenyataannya? Dan kenyataannya saya agak berat dibilang. Nah, gini. Ini kontroversi. Kontroversi ya.
Kontroversi. Bisa Anda dicari. Ya. Kita kembali menutup ya bagian yang itu. Iya. Mungkin kita lebih melihat kepada kesedihan yang dirasakan oleh mereka. Bagaimana itu ada translator di dalamnya. Kenapa mayoritasnya perempuan dan anak-anak? Itu biar mereka sendiri yang berpikir. Dan saya pengen menggarisbawahi di sini pengalaman harian mereka selama dalam perjalanan, bagaimana mereka bisa menempuh lautan yang sebagaimana kita ketahui bahwa mereka sangat susah untuk keluar dari kaplingan itu. Bagaimana itu alasan-alasannya biarkan kalian sendiri yang berargumen. Saya nggak bisa secara detail menyebutkannya karena beberapa hal tertentu dan juga ini masih beberapa pihak menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak direncanakan. Beberapa pihak menganggap ini sesuatu yang direncanakan. Nah, kembali lagi ke sudut pandang orang yang menganggap bahwa ini sesuatu yang direncanakan. Bukan saya nih. Enggak, kalau gini, kalau misalnya keadaan nyamar. Laut aja, melihat laut aja. Benar. Gimana kita menginjak laut? Ya, benar. Mati hukumannya. Yang itulah yang Tapi kalau bisa lolos, kan bagi saya itu jadi satu pertanyaan. Oke. Karena saya tahu, kan saya dapat info bahwa seperti itu. Mungkin ada kecolongan karena pihak Australia. Bisa jadi. Tapi bisa jadi. Bisa jadi. Ya kan? Tapi itu kan sedikit meragukan saya itu kalau ada translator sampai dalam kapal. Ya silakan berargumen lah kan. Ya, ini kembali kepada perspektif kalian sendiri. Tapi yang perlu ditekankan di sini bahwa yang datang kemarin itu bukanlah orang Rohingya. Orang Bangladesh. Dalam tanda kutip merohingyakan diri. Mau rohingyakan draw. Tapi mereka betul-betul bukannya orang Rohingya ya. Dan sekarang gini, sebagai manajer Sapa Peduli, sebagai anggota juga, sebagai bagian dari NGO juga atau apa yang perlu disampaikan atau kritikan atau harapan terhadap pemerintah, masyarakat, semua elemen lah yang ada di Aceh maupun pemerintah pusat maupun dunia. Ya, saya kalau dalam keadaan saat ini mungkin saya karena gini, kita inisiasi dengan pihak atau negara yang bersangkutan juga saat ini pemerintah Indonesia agak sedikit kekurangan atau kewalahan, baik dengan dalam peralihan misalnya diskusi lah kita bilang, jangan jauh-jauh, diskusi dengan negara-negara terkait seperti misalnya kayak Bangladesh kah, dari Myanmar kah, itu masih punya sedikit belum nemu ruang ya, kalau bisa kita bilang belum nemu ruang atau titik temu yang baik sehingga bisa mendiskusikan dengan baik. Saat ini yang perlu kita tolong karena ini masalah panggilan jiwa ya, panggilan hati. Jadi kalau kalian merasa mereka perlu dibantu karena mereka adalah orang-orang yang kalau yang real Rohingya itu mereka merasakan banyak sekali penyiksaan, penindasan. Artinya kalau kita bilang genocide, iya sih genocide ya. Karena ini menghilangkan segelintir atau sekumpulan kelompok. Itu berarti itu menurut definisi saya. Ya. Itu menghilangkan suatu kelompok atau suku, bisa jadi kelompok masyarakat. Itu adalah genosida. Itu menurut definisi saya. Tapi beberapa dari mereka ini nggak menyebutnya genosida. Karena beberapa hal tertentu, karena mereka meyakini bahwa ini negara gua. Misalnya orang itu bakal bilang kayak gitu, ini negara saya. Mereka cuma pendatang dan sebagainya. Dimana yang minoritas semakin menghilang, itu yang terjadi saat ini.